Hello Gunners, selamat hari Kamis. Update terbaru sudah siap dengan beberapa berita menarik seperti Arsenal amankah selangkah lebih depan untuk leg kedua Carabao Cup, Raja Bola Lemparan sudah mendarat ke Arsenal, dan masih banyak lainnya. Langsung aja kita mulai. Come on, you Gunners! Keunggulan Arsenal di leg pertama. Arsenal mengambil langkah awal yang penting di semifinal Carabao Cup setelah menundukkan Chelsea dengan skor 3-2 di Stamford Bridge. Hasil ini bukan sekadar kemenangan tandang, tetapi juga cerminan kontrol permainan yang relatif matang di laga besar. Gol cepat Ben White di menit ke-7 memberi fondasi yang ideal. Arsenal tampil rapi dalam sirkulasi bola, memaksa Chelsea bertahan lebih dalam dan memilih menunggu momen. Dominasi penguasaan bola membuat tempo laga berada di tangan meriam London, meski peluang bersih tidak selalu datang beruntun. Babak kedua menjadi fase paling menentukan. Victor Gyökeres memanfaatkan situasi dengan cerdas untuk menggandakan keunggulan, sebelum Martin Zubimendi menegaskan peran pentingnya lewat gol ketiga yang lahir dari ketenangan membaca ruang. Di sisi lain, dua gol Alejandro Garnacho menjadi pengingat bahwa laga belum sepenuhnya aman. Kebobolan memang ada, tetapi respons Arsenal patut dicatat. Tidak panik, garis tetap terjaga, dan fokus bertahan dilakukan tanpa membuang struktur. Sebagai fans, ini terasa seperti kemenangan yang dewasa. Bukan sempurna, namun cukup untuk membawa keuntungan menuju leg kedua di Emirates. Dengan agregat sementara di tangan Arsenal, tugas berikutnya jelas. Menyelesaikan pekerjaan dengan kepala dingin, dan menjaga detail yang sudah dibangun di laga ini. Norgaard dan adaptasi peran. Christian Norgaard mungkin bukan rekrutan yang paling disorot musim panas lalu, tetapi 6 bulan pertamanya di Arsenal memberi gambaran karakter yang dibutuhkan tim ini. Didatangkan bersama perubahan besar di lini tengah setelah kepergian Jorginho dan Thomas Partey, gelandang Denmark itu sadar sejak awal bahwa menit bermainnya tidak akan datang secara rutin. Dalam wawancaranya, Norgaard mengakui bahwa duduk di bangku cadangan bukan hal yang mudah. Namun ia menekankan satu prinsip sederhana. Apa yang kita berikan pada tim, itulah yang akan kembali. Ia memilih tetap membawa energi, menjaga suasana, dan berkontribusi dalam kelompok, meski perannya terbatas. Secara data, Norgaard belum pernah menjadi starter di Liga Premier musim ini. Total 11 penampilan di semua kompetisi dengan 589 menit bermain menegaskan statusnya sebagai pemain rotasi. Meski begitu, kepercayaan Arteta terlihat di laga-laga tertentu, termasuk Liga Champions dan Carabao Cup. Menariknya, fleksibilitas Norgaard diuji lebih jauh saat ia dimainkan sebagai bek tengah darurat di Piala FA. Dalam situasi darurat, ia tetap menjalankan tugas dengan tenang, menunjukkan profesionalisme yang jarang terlihat di headline. Dengan jadwal Januari yang padat, Arsenal akan membutuhkan semua pemain. Norgaard mungkin bukan pusat cerita, tetapi sikap menerima peran inilah yang sering menjadi fondasi stabilitas tim juara. Arsenal tambah pelatih lemparan. Arsenal kembali menunjukkan perhatian pada detail kecil dengan mulai bekerja bersama pelatih lemparan ke dalam, Thomas Gronemark. Sang pelatih mengonfirmasi sendiri keterlibatannya secara paruh waktu melalui media sosial, dengan fokus pada lemparan panjang serta opsi cepat dan cerdas. Langkah ini menarik, terutama karena Arsenal sudah menjadi salah satu tim paling produktif dari bola mati di Liga Premier. Namun, data menunjukkan belum ada gol Liga yang berasal langsung dari situasi lemparan ke dalam. Celah kecil inilah yang coba diperbaiki. Gronemark bukan nama asing. Saat di Liverpool, ia dikenal mampu meningkatkan jarak dan efektivitas lemparan pemain seperti Andy Robertson. Namun yang lebih relevan bagi Arsenal justru pendekatan pengambilan keputusan. Kapan harus menahan tempo, dan kapan harus cepat mengeksploitasi posisi lawan. Selama ini, Arsenal kerap memperlambat lemparan untuk menjaga penguasaan bola. Dalam beberapa situasi, pendekatan itu berujung kartu kuning karena dianggap membuang waktu. Dengan arahan baru, opsi cepat bisa menjadi senjata tambahan tanpa mengorbankan kontrol. Sebagai fans, ini terasa seperti sentuhan khas Arteta.
Bukan perubahan besar yang mencolok, tetapi perbaikan detail yang bisa memberi selisih tipis di laga-laga ketat. Di level tertinggi, perbedaan sering datang dari hal-hal seperti ini. Perubahan nilai karir Guendouzi. Matteo Guendouzi kembali jadi sorotan setelah menyelesaikan transfer besar ke Fenerbahce. Nilai kepindahannya hampir 3 kali lipat dari angka yang diterima Arsenal saat melepasnya beberapa tahun lalu, mencerminkan perkembangan karirnya di luar Inggris. Ketika dijual, situasinya memang rumit. Hubungan dengan Arteta memburuk dan klub memilih menjaga stabilitas tim dibanding mempertahankan pemain dengan dinamika internal yang sulit. Secara finansial, keputusan itu terasa aman dalam konteks pembangunan ulang skuad saat itu. Kini, di usia 26 tahun, Guendouzi tampil lebih matang. Kepindahannya ke Turki langsung memberi dampak, termasuk gol jarak jauh di laga debut dan sambutan hangat dari publik Istanbul. Ia menikmati peran sentral dan kepercayaan penuh. Transfer ini tidak membawa keuntungan lanjutan karena tidak ada klausul penjualan ulang. Kisah Guendouzi menjadi refleksi sepak bola modern. Nilai pemain bisa berubah, namun arah klub tetap ditentukan oleh keseimbangan ruang ganti dan visi jangka panjang. Arsenal memilih stabilitas kolektif, sementara Guendouzi menemukan panggung barunya. Kisah Tavares sesuai nilai pasar. Keputusan Arsenal melepas Nuno Tavares sempat menuai perdebatan, terutama ketika sang bek kiri tampil meyakinkan di awal masa peminjamannya di Lazio. Pernyataan Presiden klub Italia, Claudio Lotito, yang menolak menjual Tavares dengan harga berapapun kala itu, membuat sebagian fans mempertanyakan langkah Arsenal. Namun waktu kembali memberi konteks. Performa Tavares yang naik turun bukan hal baru. Pola yang sama terlihat sejak akhir musim pertamanya di London, berlanjut di Marseille, hingga di Italia. Potensi memang ada, tetapi konsistensi selalu menjadi masalah utama. Kini situasinya berbalik. Lazio dilaporkan setuju meminjamkan Tavares ke Beşiktaş dengan kewajiban membeli sekitar 10 juta euro. Angka itu jauh dari klaim nilai fantastis sebelumnya, dan bahkan dengan klausul penjualan kembali, Arsenal hanya menerima bagian terbatas. Menariknya, Arsenal sendiri pernah mematok harga sangat tinggi untuk Tavares. Klub melihat potensi aset, tetapi pasar akhirnya berbicara jujur. Nilai pemain tidak hanya ditentukan oleh momen, melainkan oleh keberlanjutan performa. Kisah ini terasa sebagai pengingat. Tidak semua keputusan transfer bisa dinilai instan. Beberapa baru terlihat masuk akal setelah waktu berjalan. Dalam kasus ini, kesabaran Arsenal menjaga arah jangka panjangnya. Support kami dan follow sosial media Suka The Gunners untuk mengikuti berita yang akan kami sajikan.